Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema perjalanan menuju Bethlehem. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih suasana Natal yang kami boleh nikmati bersama. Kami boleh bersyukur Tuhan karena karya Tuhan yang begitu luar biasa melalui Natal ini. Dan kami menyerahkan seluruh renungan ini untuk dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 4-5 katakan demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Saudara, perjalanan menuju Bethlehem bukan perjalanan yang mudah. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem sekitar 130 km. Kira-kira seperti perjalanan kaki berhari-hari melewati perbukitan, padang tandus, dan jalan berbatu. Bayangkan, Maria sedang mengandung tua dan Yusuf mendampinginya di tengah perjalanan yang begitu amat sangat berat. Tapi mereka tetap taat karena perintah pendaftaran penduduk harus dilakukan. Namun di balik perjalanan fisik itu tersimpan rencana besar Allah. Nabi Mika sudah menubuatkan ratusan tahun sebelumnya bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 2. Artinya, Allah sedang bekerja di balik peristiwa yang nampaknya biasa. Perjalanan yang kelihatannya sulit ternyata adalah bagian dari rencana untuk penyelamatan dunia. Saudara, beberapa waktu lalu saya merasa hidup saya tidak berjalan sesuai rencana. Saya kehilangan pekerjaan dan merasa semua pintu terasa tertutup. Tapi di masa Natal tiba, saya diperdengarkan kisah tentang Yusuf dan Maria yang berjalan ke Bethlehem. Perjalanan mereka tidak nyaman, tidak mudah, tapi di sanalah Yesus lahir. Saya mulai menyadari dan merenungkan kisah ini. Mungkin Tuhan sedang membawa saya ke Bethlehem saya sendiri, ke tempat di mana sesuatu yang baru akan hadir. Dan benar saja, dari situ Tuhan membuka jalan baru dalam hidup saya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sekarang saya percaya, ketika jalan terasa begitu panjang dan berat, Tuhan sedang menuntun saya ke tempat janjinya akan digenapi. Ia menyelamatkan saya dari rencana hukuman yang akan terjadi karena dosa-dosa saya. Kristus ketika hidup di dalam dunia, ia lahir bukan di istana, tetapi di kandang. Dia sang raja, segala raja memilih lahir dalam keadaan sederhana dan penuh dengan kerendahan. Dari sejak awal, Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari tempat atau kenyamanan, tetapi dari ketaatan kepada kehendak Bapanya. Melalui perjalanan ke Bethlehem, Yesus melalui Yusuf dan Maria menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah sering membawa kita melewati jalan yang tidak mudah, tetapi selalu menuju tujuan yang penuh nilai dan makna. Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup kita juga berarti perjalanan menuju Bethlehem. Kadang jalannya panjang, berat, bahkan melelahkan. Tapi jika kita tetap percaya dan taat kepada Allah, Allah sedang menuntun kita menuju rencananya yang terbaik. Mungkin hari ini kita tidak mengerti mengapa kita harus melalui masa-masa seperti itu. Tetapi percayalah, Allah tahu arah perjalanan kita. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa taat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan ke Bethlehem bukan sekedar kisah Natal, tapi gambaran kehidupan iman. Bahwa di sana ada tantangan, ada janji, ada perjalanan berat, tetapi ujungnya akan hadirnya Yesus Kristus. Mari kita terus berjalan dengan iman, karena setiap langkah bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Setiap Bethlehem dalam hidup kita adalah tempat di mana Allah menyatakan kasih-Nya pada kita, pada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami merenungkan firman-Mu, perjalanan yang tidak mudah. Kami harus lewati sama dengan Maria dan Yusuf. Harus melewati jalan yang begitu panjang sampai ke Bethlehem, sampai ke tempatnya. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan pun hadir bersama dengan kami hari ini. Seperti hadir di dalam perjalanan rencana penyelamatan dunia melalui Yesus di Bethlehem. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.